لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hal yang perlu Anda ketahui ya secara umum bagi teman-teman sekalian, yaitu tentang pentingnya kita merawat luka. Kebetulan ini saya baru saja melakukan tindakan merawat luka seorang pasien ya. Dan ini perlu dilakukan perawatan luka dengan cara yang benar, dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan prosedur. Karena kalau luka tidak dirawat dengan baik, maka luka yang kecil bisa menjadi besar, bahkan bisa menjadi infeksi. Luka yang besar apalagi berisiko sekali, apalagi luka terbuka ya, yang di situ ada jaringan atau tubuh bagian dalam yang kelihatan, maka akan sangat besar kemungkinannya masuk ke dalamnya bibit-bibit penyakit. Termasuk yang sangat-sangat berbahaya adalah bibit penyakit Clostridium tetanus yang akan bisa menyebabkan seseorang menjadi tetanus. Betapa sering orang datang ke rumah sakit ketika dia telah misalnya kecelakaan ya, dia tidak ke rumah sakit dengan pertimbangan ada di sana seorang yang bisa mengobati patah tulang ya. Pada lukanya luka terbuka, tulangnya patah, dibawa ke sana ya. Dia hanya minta rongsen saja, bawa ke sini. Setelah dirongsen bawa ke sana, 1 minggu, 2 minggu, ternyata lukanya tidak sembuh-sembuh. Yang terjadi apa? Di tempat pengobatan tersebut dia ya non medis ya, dia kejang-kejang disuruh ke rumah sakit. Ternyata setelah di rumah sakit kita cek, setelah dicek ternyata pasien tersebut sudah mengalami tetanus. Jadi teman-teman sekalian, kita harus sangat berhati-hati ketika ada luka di antara kita atau keluarga kita yang besar, apalagi yang kotor ya, misalnya jatuh atau mungkin kena benda-benda tertentu ya, yang itu kalau misalnya besi yang sudah karateng, ini kan sangat berbahaya, sangat berisiko untuk terjadinya tetanus. Maka salah satu upayanya adalah dengan perawatan luka, yang tujuannya pertama adalah untuk mencegah masuknya kuman, bakteri, virus, jamur dan sebagainya ke dalam luka tersebut. Dan cara perawatannya dengan alat-alat yang bersih, yang steril khususnya untuk luka-luka yang kotor, luka-luka yang luas ya. Ini benar-benar harus dirawat dengan sebaik-baiknya dengan tujuan yang pertama tadi. Yang kedua, kemudian tujuannya teman-teman untuk merawat luka, kita akan memberikan kepada orang tersebut rasa aman dan nyaman ketika lukanya bersih. Lukanya benar-benar dirawat dengan baik, cairan-cairan yang keluar dari tubuh, kemudian kotoran-kotoran yang ada di luka tersebut dibersihkan, maka memberikan efek rasa aman dan nyaman bagi orang yang sakit tersebut. Itu diantara tujuan perawatan luka. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, bahwa perawatan luka juga memiliki tujuan yang sangat bermanfaat, yaitu untuk mengevaluasi tingkat kesembuhan luka tersebut. Jadi kalau sekarang dirawat kemudian dibuka, bagaimana, ada perkembangan enggak? Ternyata semakin membaik, ini berarti tanda-tanda penyembuhan. Tetapi kalau sudah dirawat ternyata ada perburukan, maka perlu dievaluasi. Barangkali perawatannya kurang bagus. Yang pertama, barangkali mungkin sakitnya memang spesial ya, mungkin ada sesuatu yang harus diberikan, misalnya obat untuk membunuh kuman, antibiotik, atau barangkali ini sudah luka lama ya, yang obat-obat yang sudah dimasukkan itu sudah tidak bermanfaat lagi, maka harus dinaikkan dengan obat tertentu yang jauh lebih tinggi dosisnya daripada obat sebelumnya, atau dengan obat lain. Nah biasanya ada cek, namanya cek resistensi luka ya, resistensi obat ya. Jadi ada orang-orang tertentu, saya pernah merawat luka yang sudah cukup lama, sudah hampir 1 tahun, dia orang ketabrak truk ya, kakinya patah, dia sudah dalam keluarnya kelihatan bagus, tapi dalamnya ketika buka ternyata membusuk. Nah, ternyata setelah dikasih antibiotik sampai beberapa hari tidak ada perkembangan sama sekali. Maka dilakukan namanya cek kultur jaringannya untuk mengecek apakah
jaringan tersebut dikasih antibiotik itu masih mempanda, ya, kuman-kuman yang ada di dalamnya mati apa enggak. Ternyata dari sekian banyak obat yang diberikan itu tidak ada yang mampu untuk membunuh kuman-kuman yang ada di situ. Jadi artinya sudah resisten, sudah kebal kumannya. Maka tindakan waktu itu adalah dipotong, ya, luka tersebut dipotong di bagian di atasnya karena harapan untuk kesembuhannya sudah sulit, ya. Setelah kita kaji ternyata dia diantaranya, ya, saya sedang tidak mendiskreditkan pengobatan itu, dia sudah minum berbagai macam ramuan-ramuan yang dia beli sendiri, sehingga wallahu alam, ya, apakah karena itu atau karena memang sudah lama sekali sehingga terjadilah namanya resistensi terhadap obat-obatan yang diberikan oleh medis. Ya, kadang juga tanpa itu pun bisa, ya, seseorang mengalami resistensi, ya. Ini wallahu alam penyebab utamanya apa, tapi diantaranya hasil pengkajiannya seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang mengalami luka, baik luka ringan, luka berat, luka ringan mungkin juga lebih ringan perawatannya, cukup dibersihkan, apalagi bersih, ya. Tapi kalau lukanya luas, apalagi berat, ya, artinya ada misalnya patah tulang, terbuka juga, atau lukanya sudah bernanah cukup lama, maka ini harus mendapatkan pengobatan yang serius sehingga tidak menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih luas. Itulah yang biasa saya sampaikan berkesempatan kali ini sebagai informasi di pagi hari ini sambil minum teh, ya. Bismillah. Ini teh pahit. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Cendrawasih Burung Irian. Terima kasih cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجذع حن إليك يا خير الورى كيف النفوس إليك لا تشتاق صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس ولا اهتزت هنا أوراق